Nah, Borobudur itu ada yang namanya Temala. Nah, dulu Temala itu yang paling diperebutkan oleh orang-orang pada masa itu, dan mereka datang menggunakan stofa. Nah, dulu Temala itu yang paling diperebutkan oleh orang-orang pada masa itu, dan mereka datang menggunakan stofa. Stofa itu kendaraan anti gravitasi satu awak, atau yang dikenal oleh orang-orang itu dengan nama stupa. Stupa. Stofa, ya stofa. Karena di bawah Borobudur itu ada yang namanya Temala. Di bawah Borobudur itu ada yang namanya Temala. Makanya kenapa orang-orang kalau ke sana, sedikit nanjak aja yang biasanya dia kuat, tuh biasa suka kesedot. Temala itu nyedot energi. Temala itu nyedot energi. Temala itu, karena menyedot energi, orang-orang di sekitarnya pun biasanya suka jadi pada berantem. Makanya kenapa di sekitar Borobudur itu, malah itu menjadi desa miskin. Loh, sekarang saya sedang berusaha untuk ini kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk kita bersama-sama membangun masyarakat yang ada di sekitar Borobudur itu. Dan mudah-mudahanlah kita bisa menjadi solusi untuk masyarakat di sana. Mereka nggak paham, tapi banyak sekali orang-orang di sana yang akhirnya menjadi indigo gara-gara Temala itu. Pesan semesta itu datang pada mereka yang indigo-indigo itu. Banyak sekali mereka menggambar pesan-pesan, huruf-huruf yang aneh-aneh dan sebagainya. Banyak sekali mereka menggambar pesan-pesan, huruf-huruf yang aneh-aneh dan sebagainya. Dan ketika saya baca, ternyata itu pesan-pesan semesta yang sampai pada mereka-mereka itu. Bukannya satu orang, banyak di sana itu ternyata. Nah, ini sedang kita garap sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuat kemajuan-kemajuan di sana. Jadi, kita jangan dulu berkesimpulan, tapi kita akan terus melakukan penelitian juga. Bukan hanya sekedar membaca penelitian kita itu. Nah, yang ditemukan, jejak kaki yang ditemukan di Glen Rose itu di Texas pada bulan Juni 2000 oleh seorang arkeolog bernama Alvis Delk dari Stephenville, Texas. Jadi, dia terinjak, jejak kaki ini terinjak, tapi bekasnya itu masih jelas oleh dinosaurus karnivor bernama Acrocanthosaurus. Acrocanthosaurus. Nah, ilmuwan lain ada Ian Jubai. Jadi dalam kesimpulan akhirnya, itu kesimpulan dari Ian Jubai itu tadi, jejak itu benar-benar manusia. Tidak ada makhluk lain yang membuat jejak kaki seperti manusia. Sedangkan Acrocanthosaurus itu diperkirakan hidup 125 sampai 100 juta tahun yang lalu. Nah, terus ada lagi. Tahun 1986, seorang ahli fosil menemukan jejak sepatu yang menginjak di atas serangga yang bernama trilobit. Nah, trilobit itu hewan seperti mirip serangga. Dia melata. Itu hidup di 600 juta tahun yang lalu. Trilobit. Dan ternyata jejak kaki ini itu benar-benar rapih. Itu bukan jejak kaki manusia, tapi itu jejak sepatu dari Utah ini. Jejak sepatu zaman karbon dari Utah. Pada 1 Juni 1968, seorang kolektor fosil Amerika bernama William J. Meister menemukan sesuatu. Jadi dia mendapatkan penemuan yang mengejutkan. Penggalian di dekat Delta Utah, dia menemukan jejak kaki fosil dengan panjang 10 inci dan lebar tumit 3 inci pada bebatuan kuno. Yang membuat ini mengejutkan adalah dari pemeriksaan lebih dekat di mana trilobit ditemukan tertanam di fosil sepatu. Trilobit pertama kali muncul sekitar 600 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 240 juta tahun yang lalu. Jadi trilobit itu muncul 600 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 240 juta tahun yang lalu. Dr. Brosil
ketua Fakultas Geologi Institut Berry, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1938 mengumumkan bahwa ia menemukan 10 jejak binatang yang menyerupai manusia di karang pasir pada zaman karbon. Kata dia binatang, tapi setelah difoto mikroskop dan infrared membuktikan bahwa jejak ini adalah pijakan kaki manusia. Tadinya beliau menyangka bahwa itu adalah jejak binatang. Atau mungkin ternyata terbukti bukan binatang, katanya. Nah, jadi ternyata telah dibuktikan juga bahwa ini bukan ukiran. Karena bisa saja itu ukiran. Jadi orang-orang iseng terus ngukir-ngukir, tapi ternyata tidak. Dan menurut perkiraan, batu-batu yang meninggalkan jejak kaki manusia ini sejarahnya diperkirakan telah mencapai 250 juta tahun lamanya. Nah, temuan-temuan ini benar-benar tidak pernah diekspos pada masyarakat, dengan tujuan agar kita tidak tahu bahwa ternyata masa lalu itu luar biasa. Pada saat yang lebih awal lagi, ada orang di St. Louis, di tepi sungai Mississippi, Amerika Serikat, pernah menemukan sepasang jejak kaki manusia di sebuah batu karang. Dan setelah diteliti oleh ahli geologi, sejarah batuan ini kira-kira sudah 270 juta tahun lamanya. Dan di Utah itu yang tadi tentang jejak kaki yang ditemukan pada yang ada serangga trilobitnya, itu cerita detailnya bahwa dia saat menggunakan palu geologi dengan ringan mengetuk untuk membuka lempengan batu. Lempeng batu-batu terbuka sama seperti sebuah buku. Dan dia dengan terkejut menemukan jejak kaki seorang manusia pada permukaan batu yang sedang menginjak trilobit pada bagian tengahnya. Jadi karena trilobit itu bergerak dengan cepat seperti serangga di bawah, secara otomatis seperti inilah kecoa, atau kalau kata orang Sunda mah kukulunuan, dia secara refleks menginjak mungkin, pret, dan lalu tercetak di sana selama 600 juta tahun. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.